الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان إخواني rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan karunia, taufik dan juga nikmat-nikmatnya. Terutama nikmat yang wajib untuk selalu kita syukuri adalah nikmat hidayah iman, kemudian nikmat hidayah Islam. Alhamdulillah dengan dua nikmat ini, Islam dan iman, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba pilihannya yang senantiasa bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah dan juga bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dimudahkannya kita untuk bisa mengenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya ikhwan, dengan kita berada di atas petunjuk sunnah beliau, tentunya kita akan dijauhkan dari kesesatan-kesesatan atau penyimpangan-penyimpangan yang tentunya bertentangan dengan petunjuk sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan waktu Tuhan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat dan waktu kepada kita, sehingga alhamdulillah dengannya kita bisa diberikan berbagai macam kemudahan. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur nikmat-nikmatnya. Ayo ikhwan, kita bersyukur kalau Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu berada di majelis ilmu. Tentunya karena majelis ilmu ini memiliki keutamaan-keutamaan yang kita semua mengetahuinya. Di antaranya ya ikhwan, kenapa kita penting yang mendatangi majelis ilmu? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, ia langkahkan kakinya dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, tafaqquh fi din, untuk belajar agama Allah, maka jaminannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu bihi tariqan ila jannah, maka akan dimudahkan baginya untuk menuju surga. Maka berbanggalah kita tatkala Allah selalu mudahkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Berbanggalah kita tatkala Allah mudahkan kita untuk mendatangi majelis ilmu, karena sejatinya kita sedang berusaha untuk dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan juga tentang majelis ilmu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat, bayangkan ini malaikat, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang makhluk ini Allah ciptakan dari cahaya, yaitu mereka para malaikat penghuni langit. Nabi katakan di sini mereka senantiasa menempatkan sayap-sayap mereka li talibil ilm, bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Ridha bima yasna, karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Maka berbanggalah kita tatkala mendapatkan keridhaan dari para malaikat. Berbanggalah kita, bahagialah kita tatkala para malaikat
menyenangi ya perbuatan kita ketika kita berada di majelis ilmu. Karena justru ini yang harus kita cari. Ada seorang ulama mengatakan ya di dalam perkataannya, kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Berapa banyak orang-orang yang mereka terkenal di dunia tapi tidak dikenal oleh para penduduk langit, yaitu para malaikat. Wa kam min masyhurin fis sama majhulun fid dunya. Terkadang ada orang yang dia terkenal oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Karena diantaranya sebab amalan-amalan seorang hamba tersebut yang selalu mendatangi majelis ilmu sehingga masyhur di kalangan para malaikat, dikenal oleh para malaikat, mereka ridho terhadap mereka, walaupun mereka tidak dikenal di penduduk bumi. Sangat sayang dan banyak orang sekarang pengennya terkenalnya di dunia, padahal yang terbaik adalah bagaimana kita caranya bisa dikenal oleh para penghuni langit, itu para malaikat. Karena jelas dikenalnya kita oleh para penduduk langit, yaitu oleh para malaikat yang menunjukkan kebaikan kita. Karena pastilah kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ketika sudah mencintai seorang hamba, maka tentunya Allah akan merintahkan seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat, agar mencintai hamba tersebut. Oleh karenanya ya ikhwan, berbanggalah kita ketika berada di majelis ilmu ini. Ini salah satu cara kita untuk bisa terkenal oleh penduduk langit, karena mereka, para penduduk langit itu, para malaikat sangat ridho ya, senang sekali dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan mereka menempatkan sayap-sayap mereka. Kemudian ya ikhwan, di antara juga keutamaan majelis ilmu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Tabrani tentang seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaqilun ala diridin lahu akulat." Dia bercerita, suatu ketika aku mendatangi Nabi SAW di masjid dan aku melihat ya Nabi sedang menggunakan rida yang berwarna merah. Faqultu lahu, aku pun berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilm." Insyaallah dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang kepadamu tujuannya untuk menuntut ilmu." Untuk menuntut ilmu. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, "Marhaban bi talibil ilm. Marhaban bi talibil ilm. Inna talibal ilmi la tahuffuhu al-malaikah bi ajnihatiha, thumma yarkabu ba'duhum ba'dha hatta yablughu as-samaa ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub." Ya, insyaallah. Kata Nabi SAW, "Selamat datang wahai para penuntut ilmu." Disambut oleh Nabi SAW. Penuntut ilmu ketika itu disambut oleh Nabi SAW. Maka anak katakan juga kepada antum sebagaimana ucapan Nabi SAW ketika didatangi oleh orang yang ingin menuntut ilmu, maka anak katakan kepada antum, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sungguh antum telah mendatangi suatu majlis yang memiliki keutamaan, majlis yang dicintai oleh para malaikat, yang para malaikat mereka juga mengepakkan sayap ya, karena mencintai apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ayo ikhwan, karena sesungguhnya tidak ada sebaik-baik majlis kecuali majlis ilmu. Ini juga di antara keutamaan majlis ilmu. Tidak ada sebaik-baik majlis kecuali majlis ilmu. Bahkan Nabi SAW menyebutnya majlis ilmu itu sebagai riyadhul jannah. Itu apa? Taman-taman surga. Bayangkan. Anda yakin antum semuanya berharap ingin masuk surga ya? Dan ketahuilah bahwasanya di dunia ini ada taman-taman surga. Bayangkan taman-taman surga. Apa itu? Yaitu majlis ilmu. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, memberikan nasihat kepada kita semuanya, "Idza marartum bi riyadil jannah," kata Nabi SAW, apabila di antara kalian melewati sebuah taman-taman surga. Dan mengatakan, barang siapa di antara kalian melewati taman-taman surga,
farkamu, maka hendaklah kalian mendatanginya. Apa yang dimaksud dengan taman surga? Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga yang kita harus mendatanginya? Maka Nabi SAW mengatakan hilaqul dzikr, yaitu majlis ilmu. Para ulama sepakat hilaqul dzikr artinya adalah majlis ilmu, majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menambah keimanan kita. Majlis di dalamnya dibacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah ketakwaan kita. Maka ini berbanggalah, bahagialah ketika kita dimudahkan untuk selalu bisa mendatangi majlis ilmu, karena sejatinya kita sedang berada di taman-taman surga. Kemudian ayo ikhwah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya seseorang yang mendatangi majlis ilmu itu seorang yang berjihad di jalan Allah. Bayangkan, orang yang mendatangi majlis ilmu itu orang yang berjihad di jalan Allah. Ini amalan yang paling utama, jihad di jalan Allah. Kata Nabi SAW, man dakhala masjidina, barang siapa yang mendatangi masjid kami, ya masjidina hada, masjid kami ini, yaitu salah satu rumah Allah, liyata'allama khairan aw yu'allimah, tujuannya untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Insyaallah antum ana semakna. Siapa yang mendatangi salah satu rumah Allah, tujuannya untuk mengajarkan ilmu dan apa? Belajar, menuntut ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana kal mujahid fisabilillah. Yang demikian ini itu bagian dari jihad di jalan Allah. Wa man dakhalahu li ghairi dzalik, barang siapa yang datangnya mendapati rumah Allah atau masjid rumah Allah bukan tujuan untuk menuntut ilmu, ya, kana nadir ila ma laisa, ya, maka ya dia dikatakan sama melihat sesuatu yang bukan miliknya. Ayo ikhwan, maka perhatikan ya, ketika kita berada di majlis ilmu, alhamdulillah Allah sudah memudahkan kita untuk bisa mendatangi rumah Allah di hari atau di pagi hari ini. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah untuk bisa mendatangi majlis ilmu di salah satu rumahnya. Maka yang harus diperhatikan juga ketika kita ingin mendapatkan keutamaan ini, yang dikatakan oleh Nabi, kana kal mujahid fisabilillah, termasuk orang yang jihad di jalan Allah, maka luruskan niat kita, tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk menuntut ilmu, ya, karena ini memberikan pengaruh. Kemudian ayo ikhwan, di antara juga pertama mendatangi majlis ilmu yang harus kita ketahui, majlis ilmu, ya, yang sedang kita berada di dalamnya, apalagi ini di salah satu rumah Allah, maka orang yang mendatangi majlis ilmu hatinya akan apa? Hatinya akan tenang, hatinya akan bahagia, bahkan Allah akan memujangi rahmat kepadanya. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, siapa yang hatinya dihilangkan dari gundah gulana kesedihan, berganti dengan kebahagiaan, ketenangan, maka datangi majlis ilmu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum, ya, berkumpul di salah satu rumah Allah, sebagaimana kita ada di hadapan kita ini, yang kita sekarang berada di dalamnya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang di dalamnya mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengajarkan Al-Quran di antara mereka. Insyaallah di majlis ilmu kita sedang mengkaji, mempelajari ayat Allah Al-Quran, ya. Maka kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Ini jaminan yang sebagaimana Nabi SAW kabarkan kepada kita berdua. Seorang yang berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk duduk di majlis ilmu, hatinya akan tenang. Dan kita lihat banyak orang-orang yang sekarang itu galau hatinya. Banyak orang-orang sekarang hatinya itu tidak tenang, ya.
Mereka jauh dari kebahagiaan, jauh dari ketenangan. Padahal ya, jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, ya ini merupakan solusi ya. Maka adalah dia harus mendatangi apa? Majelis ilmu. Kenapa orang yang mendatangi majelis ilmu hatinya akan tenang? Karena jelas di majelis ilmu ini akan dibacakan Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana." Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kenapa? Karena takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Al-Quran akan bertambah keimanannya. Maka ikhwah, kebaikan apa yang bisa kita inginkan melainkan iman itu terus bertambah. Karena dengan bertambahnya iman seorang ini menunjukkan kebaikan dirinya, kebaikan hatinya, bahagia dan tenangnya hatinya. Pasti orang yang bertambah imannya, dia adalah orang yang paling baik hatinya, orang yang paling bahagia dan paling tenang. Dan ini keyakinan kita di Sunnah wal Jamaah. Ketika berbicara tentang iman, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Maka berusaha kita untuk menempuh sebab-sebab bagaimana iman ini bisa bertambah. Dan kita berusaha untuk menempuh sebab yang dengan cara menjauhkan sebab-sebab tersebut ya, agar iman kita tidak berkurang. Wallahi ikhwah, ternyata di antara sebab untuk bisa menambah iman ini tidak lain dan tidak bukan di antaranya dengan kita istiqomah di majelis ilmu. Karena sekali lagi di majelis ilmu akan dibacakan ayat Al-Quran, ya, dibacakan hadis Nabi SAW. Bukan kayak Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah qala Allah, perkataan Allah, yaitu Al-Quran, kitabullah. Wa qala Rasul, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanggalah kita ya kalau Allah mudahkan untuk selalu berada di majelis ilmu, karena yang akan kita dengar yang ini bisa menambah iman kita dalam qala Allah, perkataan Allah dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan, orang yang selalu mendatangi majelis ilmu hatinya akan tenang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa ghasyiyakumur rahmah. Wa ghasyiyakumur rahmah. Allah akan menghujani rahmat dari dia. Siapa yang tidak ingin rahmat Allah Subhanahu wa taala? Rahmat itu, kalau kita mendapatkan rahmat Allah, berarti kita mendapatkan banyak kebaikan. Para ulama mengatakan rahmat Allah itu artinya pertama, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, seorang tatkala mendapatkan rahmat Allah, dia akan selalu berada diberikan petunjuk di atas kebaikan. Oleh karenanya, Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab salah satu usul, masya Allah, ya, dari awal sampai pada setiap mukadimah beliau, setiap poin-poin beliau selalu mendoakan kita ya, apa? Iqlam rahimahullah. Itu artinya beliau benar-benar ingin kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik petunjuk agar bisa istiqomah di atas kebaikan. Nah, maka dalam hadis ini Nabi mengatakan orang yang mendatangi majelis ilmu wa ghasyiyakumur rahmah, Allah akan menghujani rahmat baginya. Alangkah ruginya orang yang tidak mau mendatangi majelis ilmu. Tentunya orang seperti ini akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wa khafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah, dan malaikat akan apa? Menaunginya. Soalnya lagi disebutkan malaikat ya. Ini menunjukkan ya, malaikat suka kepada majelis ilmu. Karena ini sebaik-baik majelis. Ya. Dan Allah akan juga menyebutkan di kalangan para makhluk yang tentang kebaikan-kebaikan kita. Soalnya ini keutamaan jelas ya dari orang-orang yang senantiasa mendatangi majelis ilmu. Jadi tadi apa? Majelis ilmu itu majelis yang bisa membawa ke ketenangan ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, wa kunna
idza stadda binal qaum, ketika hati ini sudah sedang gundah gulana, ya. Wasa'at minadz dzunun, hati ini sedang dihadapi dengan kekacauan, keraguan-raguan dalam hidup. Ya, lihat Al-Imam Al-Qayyim pun seorang ulama, ya, merasakan hati itu pernah gulana, ya, pernah gundah, pernah galau, ya, apalagi kita, ya. Apalagi kita berada di akhir zaman ini, banyak sebab-sebab yang menyebabkan hati ini menjadi galau, menjadi gundah, ya, menjadi ketidaktenangan. Dan beliau mengatakan ketika hati sedang dinaungi dengan gundah gulana, dengan ketidaktenangan, dengan kegalauan, wadaqat minal ard, ya. Kemudian beliau mengatakan ataina, dan kami pun kami pun mendatangi siapa? Atainahu wa ma huwa illa an narahu wa nasma'u kalamahu fa yadhabu dzalika kulluhu wa yanqalibu insirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tumaninatan. Maka beliau mulai kembali ketika merasa hati ini sedang gundah gulana, ya, maka beliau mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mendatangi gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Untuk apa? Untuk minta nasihat, untuk duduk di majlis beliau, ya. Sehingga kata beliau, kami melihat wajah beliau saja, kami mendengar ucapan nasihat, pertanyaan nasihat beliau, maka apa? Fayadhabu dzalika kullu, hilanglah semua kegundah gulanan tersebut, ya. Hilanglah semua kegalauan tersebut, ya. Lalu wa yanqalibu insirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tumaninatan, maka berubahlah, bergantilah dengan ketenangan hati, ya, dengan keyakinan dan tumaninahnya hati. Ini Masya Allah disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim. Siapa yang meragukan tentang keilmuan beliau, tapi beliau juga pernah merasakan gundah gulana, kegalauan, dan solusinya beliau mendatangi gurunya untuk duduk majlis ilmu bersama beliau. Sehingga apa? Dengan duduk di majlis ilmu dengan gurunya ini, akhirnya mendapatkan apa? Nasihat-nasihat, sehingga semangat lagi untuk hidup, semangat lagi untuk berbuat kebaikan, untuk menuntut ilmu. Sehingga beliau mengatakan bergantilah semua itu dengan ketenangan, dengan keyakinan dan tumaninah. Ini bagian dari keutamaan majlis ilmu. Kemudian makanya kata seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Abdullah ibn Mubarak, pernah mengatakan, ajibtu liman lam yatlubul ilma. Saya heran kepada orang yang tidak mau mendatangi majlis ilmu. Saya heran kepada orang yang tidak mau menuntut ilmu, ya, malah senangnya mendatangi majlis-majlis yang bisa merusak hatinya, yang bisa jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Dia mengatakan ajibtu liman lam yatlubil ilm. Saya heran kepada orang-orang yang tidak mau mendatangi majlis ilmu. Kaifa tad'u nafsuhu ila makrumah. Bagaimana orang ini untuk bisa memperbaiki jiwanya? Bagaimana orang ini hatinya bisa menjadi baik? Ini perkataan Abdullah bin Mubarak al-Ikhwan, yang beliau merasakan jelas dengan menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu, maka akan bisa baik hatinya, bisa bahagia hatinya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan, dan ini bisa menjadikan renungan bagi kita, ya, menjadikan barometer pada kita itu masih punya hati atau tidak, ya. Dengan cara apa? Beliau mengatakan, utlub qalbaka fi salasati mawaqif. Coba kamu carilah hatimu di 3 tempat ini. Kita adakan tester, ya. Adakan apa? Tester apa istilahnya, eksperimen, ya. Kita masih punya hati atau tidak? Datangi 3 tempat. Kalau kita masih bisa menunjukkan hati kita baik atau tidak. Apa 3 tempat itu, ya, Pak? Tempat dangdutan, atau bioskop, pasar lah, bukan, ya. Maka beliau mengatakan, carilah hatimu di 3 tempat ini. Yang pertama apa? Inda sima'il Qur'an. Tes hati antum masih punya atau tidak kebaikannya ketika mendengar atau ketika mendengar Al-Quran.
ini santri ya, setiap hari baca Quran, ya. Lailan wa naharan, bergulat dengan Al-Quran, ya. Coba antum jadikan tes. Ada di hati antum, bertambah baik hati antum, bertambah keimanannya. Ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran, apalagi antum membacanya, ya. Bahkan menghafalnya. Yang kedua, ya, wa fi majalisid dzikr, di majelis ilmu, ya. Kalau sampai antum duduk di majelis ilmu, antum masih belum tenang, galau, waduh bahaya. Berarti ada masalah, ya. Ada masalah, ada penyakit ini. Karena hati itu ada 3 macam kata para ulama, ya. Hati yang sehat, qalbun salim, hati yang sakit, qalbun marid, dan qalbun mayit, hati yang mati. Kalau hati yang mati ini hatinya orang kafir, tidak beriman. Kalau kita orang mungkin ada 2 kemungkinan, ya. Hati yang sehat, hati yang sakit. Maka aku bisa merasakan hati saya ini sedang sakit atau lagi sehat ketika di majelis ilmu, ya. Yang ketiga ya ikhwan, wa fi awqatil khalwah, yaitu ketika antum sedang menyendiri, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum bangun di sepertiga malam, ya, antum berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri, ya, berzikir, bertasbih, memuji Allah, beristighfar, mungkin dia mulai rasakan ketika itu. Masih ada enggak hati antum? Ya. Karena sejatinya kalau dia masih hatinya baik, ya, pasti akan merasakan nikmat dan bahagia ketika berada di tempat ini. Apa yang pertama? Ketika mendengar Al-Quran. Makanya orang yang hatinya baik selalu sibuk dengan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Makanya Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Apalagi membaca Al-Quran satu huruf itu akan mendapatkan apa? Pahala dan iman ibadah. Coba, kita lebih sibuk baca Al-Quran atau lebih sibuk baca koran atau lebih sibuk baca Facebook? Semuanya. Semuanya. Malah kayaknya kurang utamanya. Coba anda bayangkan, kalau dia masih punya hati, dia selalu rindu dengan Al-Quran, lisannya selalu banyak membaca Al-Quran, ya. Dan bertambah imannya ketika membaca Al-Quran, bertambah nikmat bahagianya ketika mendengar Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, ketika berada di majelis ilmu. Dan yang ketiga, ketika apa? Ketika dia sedang menyendiri, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa illam tajidhu fi hadhil mawaqit fasalillaha ayyamunna 'alaika biqalbin fa innahu la qalba lak. Kalau antum tidak mendapati hati ketika berada di 3 tempat ini, ketika mendengar Al-Quran biasa aja, ketika di majelis ilmu masih malah sibuk ingat dunia, ya, yang bisa menambah keimanan, menambah ketakwaan. Yang ketiga, ketika antum berkhalwat biasa-biasa saja, ya, gak ada ngaruhnya, maka kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, mintalah antum kepada Allah hati, karena sejatinya antum belum punya hati yang baik. Ya, oleh karenanya semoga mudah Allah mudahkan kita selalu berada di majelis ilmu. Ini salah satu cara, ya, untuk bisa apa? Menjadikan hati kita ini hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang qalbun salim, yaitu hati yang sehat, yang selalu hati ini, ya, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Nabi SAW, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, ya, bertambahnya keimanan dan bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebagai mukadimah dari pertemuan ini terkait dengan keutamaan majelis ilmu. Maka sekali lagi bersyukurlah kita, ya. Alhamdulillah, dengan segala puji dari Allah Subhanahu milik Allah, kita bersyukur, ya, tatkala Allah mudahkan kita untuk selalu berada di majelis ilmu atau mendatangi majelis ilmu. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tema yang akan kita kaji, yaitu melanjutkan kajian kita dari Kitabul Tauhid. Alhamdulillah, kita masuk pada bab yang ke-12, yakni bab
minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk bagian kesyirikan, an-nadru li ghairillah. Seorang yang bernadar tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam bab ini ingin menegaskan kepada kita, beliau mengatakan minasyirk, merupakan bagian dari kesyirikan, an-nadru li ghairillah, ketika kita bernadar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ya, nadar ini adalah ibadah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akan membahas bab ini, yang sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya ini, di dalam bab ini hanya membawakan 3 dalil, 2 dari Al-Quran dan 1 hadis Nabi SAW. Artinya memang tidak banyak ya dalil yang dibawakan oleh beliau yang dibahas dalam pembahasan dalam bab ini, tapi bab ini sangat jelas ya bahwasanya termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah. Ada baiknya kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu makna nadar ya. Bisa jadi di antara itu masih ada yang belum paham apa itu nadar. Ingat nadar bukan nadar ya. Jangan salah paham ya. Takutnya jauh-jauh hari mendengar pamfletnya kajian nadar, masya Allah. Akhirnya semangat, mudah-mudahan datangnya. Ternyata ini bukan nadar ya, tapi apa? Nadar ya. Baik, apa itu nadar? An-nadar ilzamul insan al-mukallaf nafsahu ma laysa wajiban alaihi syar'an. Nazar itu adalah seseorang mewajibkan dirinya ya, membebani dirinya dengan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Ya, asalnya secara syar'i tidak wajib, tapi menjadi wajib akhirnya. Jadi sekali lagi ada juga yang mengatakan iltizamu qurbah ghairi lazimah bi asli syar'i. Ya, artinya tadi ya sama aja. Jadi mewajibkan, seseorang mewajibkan pada dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Ya. Jadi beban enggak ini? Beban. Ya, bayangkan tidak wajib jadi wajib. Sementara wajib itu harus dikerjakan, kalau tidak berdosa. Ya. Makanya ini para ulama terkait dengan nazar, mereka sepakat ahsannya hindari untuk selalu bernadar. Karena ini takalluf yang membebani. Ya. Contoh misalnya. Contoh. Kalau saya lulus, saya akan umroh. Ya, kalau saya lulus, saya akan umroh, insyaallah. Umroh tadinya tidak wajib baginya, gara-gara dia bernadar, sehingga umroh itu menjadi wajib. Berat kan? Berat. Umroh bukan ke Karanganyar, bukan ke Pasar, kemana? Ke Saudi, masya Allah, berat. Belum biayanya, perjalanannya. Ya. Jadi jelas ini membuat beban, membebani diri kita. Ya. Makanya yang nasihat para ulama, ahsan jangan bernadar. Tapi kalau sudah bernadar harus dipenuhi. Ya. Kita akan jelaskan insyaallah ya. Jadi intinya nadar itu apa tadi? Membebankan atau mewajibkan pada dirinya sesuatu yang asalnya hukumnya tidak wajib. Terkait dengan nadar ini juga, ayo yang harus kita pahami, wala yasihun nadar illa bil qaul. Nah ini awas. Tidak benar dipandang, tidak dipandang atau tidak benar nadar kecuali kalau sudah diucapkan. Ini penting. Kalau cuma baru gimana? Baru niat di hati, belum terucapkan, maka ini tidak dikatakan bernadar. Sepakat para ulama ya. Sebagaimana berkata Faidus Abadi radhiyallahu taala, wala yasihun nadar illa bil qaul. Tidaklah dikatakan nadar kecuali kalau sudah diucapkan. Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala juga mengatakan ketika beliau ditanya, hal yasihun nadar bin niyah min ghairi qaul,
Apakah sah nazar itu hanya dengan niat saja tanpa diucapkan? Maka beliau mengatakan as-sahih bittifaqi ashabi annahu la yasihha illa bil qaul. Yang sahih, yang benar adalah sepakat para ulama tidak dikatakan nazar kalau cuma dengan niat saja, kecuali kalau sudah terucapkan, ya. Kalau memang sudah terucapkan, maka jelas ya. Nazar itu kalau diucapkan. Kalau belum terucap, maka bukan termasuk apa? Nazar. Ya. Kemudian yang kedua, an-nadru huwal ibadah. Nazar ini termasuk bagian dari ibadah. Bal ibadatun wa qurbah. Ya, la tanbaghi li ahadin illa lillah. Nazar ini adalah merupakan ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya seseorang ketika beribadah nazar ini, ya, illa lillah, kecuali hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata para ulama, wal wafa'u bin nadri masyru'. Memenuhi nazar ini adalah disyariatkan. Makanya tadi kalau sudah bernazar apa? Wajib dipenuhi. Jadi nazar itu, ya, nanti lebih rincinya kita akan bagi macam-macam nazar ya, biar lebih jelas hukumnya. Asalnya para ulama mengatakan hindari untuk bernazar. Tapi kalau sudah bernazar, ya, maka harus dipenuhi. Selama nazarnya bukan maksiatan. Thank you, Pak. Mana dalilnya nazar itu ibadah? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan. Dalam surat Al-Insan mulai dari ayat 5 sampai ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi penghuni surga yang ada di surga. Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Allah sebutkan tuh. Dengan Allah memuji sifat-sifat penghuni surga, mereka akan minum air-air surga yang mengalir di dalamnya. Dan Allah sebutkan ciri-ciri mereka tentang siapa? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustaqir. Di antara ciri mereka itu karena di dunianya kata Allah, mereka selalu memenuhi nazar-nazar mereka. Maka para ulama tafsir dan ulama yang lainnya sepakat menunjukkan bahwasanya nazar itu ibadah karena pertama, sifat orang yang penduduk surga adalah selalu memenuhi apa? Nazar mereka. Yang kedua, di sini menunjukkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibadah itu indikasinya 3 ya? Suatu ibadah itu indikasinya 3 ya. Adanya pujian, adanya perintah, dan adanya iming-iming apa? Pahala. Ingat kaidah ini. Kata Syaikhul Taimiyah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak, lahir maupun batin. Di situ ada kalimat yang dicintai dan diridhoi. Maka sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah indikasinya ada 3. Diperintahkan. Karena nggak mungkin ya Allah memerintahkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi dan tidak Allah cintai. Maka ketika ada suatu amalan yang Allah perintahkan, ini ibadah, karena pasti Allah cintai dan ridhoi. Ya, seperti sholat misalnya. Aqimus sholat, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua indikasinya adalah adanya pujian. Adanya pujian. Allah Subhanahu wa taala memuji innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu menjaga apa? Bersuci ya, dan juga orang yang bertobat. Bayangkan di sini Allah mencintai, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ibadah, taubat, bersuci ibadah. Karena enggak mungkin Allah ya mencintai sesuatu atau memuji sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Sesuatu yang Allah tidak cintai. Maka dengan adanya sebab pujian ini, maka menunjukkan perkara tersebut dikategorikan sebagai apa? Ibadah. Jelas ya?
Dan ini Allah puji dalam ayat ini orang-orang yang selalu memenuhi nazar. Yang ketiga indikasinya adanya apa? Iming-iming pahala. Misalnya Nabi SAW mengatakan, man qara'aha min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan satu apa? Kebaikan pahala. Ya. Kemudian wal hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka membaca Al-Quran kata para ulama termasuk ibadah. Kenapa? Karena ada iming-iming pahala. Ini menunjukkan ibadah. Karena nggak mungkin Allah mengiming-iming pahala terhadap sesuatu yang kalau itu tidak dicintai dan tidak diridhoi. Maka ketika ada suatu amalan yang diiming-imingi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan indikasi amalan tersebut adalah ibadah. Paham insyaallah? Maka jelas sebenarnya dalam ayat ini Allah memuji penghuni surga di antara sifat mereka tatkala di dunia selalu memenuhi nazar-nazar mereka. Ya, maka ini menunjukkan nazar adalah ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Tidaklah apa saja yang kalian infakkan, tidaklah apa saja yang kalian nazarkan, pasti Allah tahu. Jadi kita walaupun berinfak di tempat yang orang lain tidak tahu, ya, jangan takut, Allah pasti tahu. Ya, mungkin kita infak orang lain nggak tahu, istri kita nggak tahu. Ya. Bahkan kata Nabi, tangan kirinya nggak tahu dengan tetangga sakit, dia sembunyi-sembunyi dalam berinfak. Yakin Allah pasti tahu. Ya, kalau Allah tahu, pasti Allah akan memberikan balasan. Karena Allah yang Maha tahu. Ya. Siapa yang bernazar pasti Allah tahu. Oleh karenanya di sini menunjukkan ya nazar itu adalah ibadah dan nazar itu wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nazara ayyuti Allah falyutiqhu." Barang siapa yang menazar nazarnya dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah, falyutiqhu, maka apa? Penuhi nazar tersebut. Ya, maka harus dipenuhi. Wa man nazara ayyasiyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazarnya dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dipenuhi. Soalnya lebih jelasnya kita akan membagi ya, pembagian nazar ya. Ditinjau dari jaiz wa ghairi jaiz. Boleh dan tidak boleh. Kemudian ketika nazar itu harus dipenuhi, lalu bagaimana dengan nazar yang tidak bisa dipenuhi? Apakah ada kafaratnya? Ada. Para ulama mengatakan lin nazar kafar. Nazar ini ada kafaratnya kalau tidak bisa terpenuhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nadri idza lam yusamma kafaratul yamin. Kafarat nazar itu kalau tidak bisa dipenuhi sama dengan kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Bisa dicek dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ya, bisa dicek dalam surat Al-Maidah ayat 89, di mana dalam ayat tersebut barang siapa yang sudah bersumpah, berjanji tapi dia tidak bisa memenuhi sumpah janjinya, ya, maka apa? Maka dia ada kafaratnya. Kafarat yang pertama adalah it'amu asyra masakin. Ya. Yakni memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Pilihan keduanya, kafaratnya apa? Atau di sini disebutkan tadi kan apa? Memberi makan kepada fakir miskin, al kiswatuhum, atau memberi pakaian. Ya, memberi pakaian atau makan kepada 10 orang fakir miskin. Itu kafarat sumpah, ya. Sama kafarat nazar kalau tidak bisa dipenuhi. Yang kedua, au tahriru raqabah, atau apa? Atau membebaskan apa? Budak. Ya, membebaskan seorang budak. Sementara di zaman sekarang sudah ada, nggak ada lagi budak. Ayah budak letik.
bebaskan. Ya. Kayaknya yang kedua ini sulit ya, nggak mungkin. Nah, kemungkinan yang ketiganya, pilihan yang ketiganya adalah yakni faman lam yajid, apabila Anda tidak bisa membedakan bebaskan budak, atau tadi tidak bisa memberi makan 10 atau pakaian orang miskin, maka pilihan yang ketiganya adalah fasyamu salasati ayyam, berpuasalah selama 3 hari berturut-turut. Bulan tuh ya. Bulan ini. Nah, biar ada hampiran. Ya. Ini kafarat bagi orang yang tatkala dia bernadar atau bersumpah dia tidak bisa penuhi. Makanya ulah suka nadar berat ya, kafaratnya berat. Makanya apa? Kata Nabi SAW, nahan Nabi SAW anin nadar. Nabi melarang untuk bernadar. Ya, dari hadis inilah para ulama memakruhkan. Ya, kenapa? Innahu la yaruddu syai'an wa innama yastakhruju min bihi minal bakhil. Tidaklah nadar ini ya tidak bisa merubah takdir, ya tidak bisa memberikan sesuatu yang kecuali ini hanya ibadah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Terutama ini nadarnya nadar muqayyad. Kalau saya sembuh, ya kalau sembuh. Kalau nggak sembuh nggak jadi kan? Kalau saya lulus, kalau nggak lulus kan nggak jadi nggak jadi ibadah. Nah ini. Baik, kita akan membagi an-nadar bin nadar ila surah. Nadar ditinjau dari bentuknya, ada 2 macam. Jadi nadar dilihat dari bentuknya ada 2 macam. Yang pertama adalah nadrul mutlaq. An-nadrul mutlaq, nadar mutlaq. Nadar apa? Mutlak. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, nadrul muqayyad. Nadrul muqayyad. Apa itu nadar mutlak atau muqayyad? Nah, nadar mutlak adalah nadar tanpa ada embel-embel. Nadarnya lepas. Contoh, ya, saya demi Allah akan umrah bulan depan. Misalnya, nah dia bernadar dia ada syarat. Ini namanya nadar mutlak. Saya bulan depan akan bangun masjid. Ini tidak ada syarat. Ini namanya nadar mutlak. Dia ucapkan dan mutlak tidak ada syarat. Nadrun li ghairillah. Nah ini nadar dalam yang ditujukan untuk selain Allah. Ini yang poin yang kita bahas sebenarnya. Nadar yang ditujukan untuk selain Allah yaitu nadar kesyirikan. Contoh misalnya, kalau saya sembuh, saya akan lemparkan sesajen buat menjaga gunung Karang misalnya. Nah kan? Syirik kan? Syirik. Kalau saya sembuh, saya akan sujud ke batu Quran. Nah, apa ini? Syirik? Hah? Apa? Jawab. Maksiat, tapi juga mengandung apa? Kesyirikan. Ya. Ini yang jelas kesyirikannya dulu, yang jelas kesyirikannya. Kalau saya sembuh, saya akan menyembelih untuk Nyi Kidul. Nah, syirik ini, syirik. Bagaimana yang seperti ini? Kata para ulama, la yajuzul wafa, tidak boleh dipenuhi, wa laisa fihi kafarah, dan tidak ada juga kafarat baginya. Jadi kalau mengandung kesyirikan tidak boleh dipenuhi dan tidak ada kafarat, tapi wajib baginya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ini dosa yang paling besar, ya. Kita tahu ya, syirik itu dosa yang paling besar.
Wa huwa qaulul jumhur. Dan ini sepakat perkataan para ulama li'annahu minasyirik. Karena jelas ini bagian dari apa? Kesyirikan. Ya, ini bagian dari apa? Kesyirikan. Baik. Insyaallah jelas ya. Ada berapa macam nada? Ditinjau boleh atau tidaknya? Yang pertama, nada ketaatan. Kalau yang seperti ini bagaimana? Wajib dipenuhi. Kalau tidak, terkena kafar. Yang kedua, nada maksiat. Bagaimana seperti ini? Tidak wajib untuk dipenuhi, tapi bayar kafar. Nah, yang sekarang saja. Yang ketiga, nada kesyirikan. Tidak wajib untuk dipenuhi dan tidak wajib dan tidak ada kafar, dan wajib baginya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karenanya ya, di bab ini Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala dengan jelas ya bahwasanya li ghaib minasyirki an-nadru li ghairillah ya, termasuk kesyirikan jika bernada ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun membawakan dalil sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis Nabi SAW. Ayat yang pertama surat Al-Insan ayat 7 yang berbicara tentang nada ini wajib untuk dipenuhi dan merupakan bagian dari ibadah. Ya, yang kedua adalah surat Al-Baqarah 280 ayat 70. Ini juga menunjukkan bahwa nada itu ibadah harus dipenuhi dan ditujukan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga adalah hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah ya, dan juga Imam Ahmad dan Musnadnya yang mengatakan tidak boleh bahwa nazar kemaksiatan itu dipenuhi. Ya, dan harus ada kafaratnya, dan kalau nazar itu ketaatan wajib dipenuhi. Adapun ya nazar yang syirik apa tadi? Tidak wajib dipenuhi dan tidak ada apa? Kafarat tadi. Maka ikhwan jelas ya bahwa nazar ini ibadah sekali lagi. Kalau sudah nazar wajib dipenuhi dan harus tujukan nazar itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau tidak bisa dipenuhi nazar ini akan ada kafaratnya ya. Dan bagi kafar atau bagi nazar yang mengandung kesyirikan, kita tidak wajib penuhi nazarnya dan tidak wajib juga untuk membayar kafarat, akan tapi wajib taubat kepada Allah karena melakukan dosa besar. Ingat, syirik ini dosa besar ya. Allah katakan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik ini dosa yang paling besar. Bahkan Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik, tapi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Makanya bahayanya kalau kita jatuh pada perbuatan syirik, apalagi itu walaupun itu bentuknya syirik dalam ibadah nazar. Baik, kita bisa ambil faedah dari Ikhwan. Faedah bisa kita ambil dari bab ini. Yang pertama, anna nadhra ibadah. Bahwasanya nazar itu ibadah. Fasarafuhu li ghairillahi syirkun. Barang siapa yang memalingkan ibadah nazar ini kepada selain Allah, syirkun, maka ini termasuk apa? Kesyirikan. Bahkan syirkun akbar, bisa jatuh pada syirik besar. Bukan syirik kecil lagi, syirik besar. Dan kita sudah bahas syirik kecil dan syirik besar itu perbedaannya. Kalau syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, bisa kekal di neraka, bisa halal darah dan hartanya, dan dihapuskan seluruh amalannya. Bahayanya syirik apa? Besar. Yang kedua, wujubul wafa'i bin nadri ta'ah. Wajib untuk memenuhi nazar yang bentuknya ketaatan. Harus dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi, maka harus bayar apa? Kafarat. Faedah selanjutnya, tahrimul wafa'i bin nadril maksiyah. Haramnya untuk memenuhi
nadar yang mengandung maksiat, apalagi kesyirikan. Apalagi kesyirikan. Hanya itu saja yang bisa kita sampaikan ya, terkait dengan apa? Nadar. Jadi sekali lagi, nadar ini ibadah. Usahakannya kalau bisa jangan sering-sering apa? Nadar. Ada satu kisahnya perlu saya sampaikan. Bukti bahwa kalau nadar itu mengandung maksiatan tidak boleh dipenuhi. Adapun nadar kalau ketaatan harus dipenuhi. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kata Ibnu Abbas, Nabi SAW ketika berkhutbah kemudian melihat ada seseorang yang qaimun bisyam. Dia berdiri di bawah naungan apa? Matahari, panas-panasan. Paham gak? Berdiri di bawah panasnya matahari. Kemudian maka Nabi bertanya, fasa'alan. Nabi pun bertanya tentangnya. Ini kenapa orang ini? Kenapa kok orang ini berdiri di bawah terik matahari? Qalu, maka orang-orang mengatakan, hadza Abu Israil. Oh, ini namanya Abu Israil. Ya. Nazar ayyakuma, dia bernazar untuk selalu berdiri. Ya. Wala yaqud, dan dia bernazar untuk tidak duduk. Dia lagi bernazar berdiri, tidak duduk. Kemudian wala yastadilla, untuk tidak bernaung di bawah terik matahari. Jadi tidak mau apa sih bahasanya? Kalau ngadem tidak mengadem gitu. Intinya orang ini bernazar pengen berdiri, nggak duduk, terus pengen di bawah matahari, nggak mau ngaum. Ya kalau bahasa Jawanya mengaum. Kemudian ya, wala yatakallam, tidak mau berbicara dengan orang lain. Kemudian wayasu, dan bernazar untuk berpuasa. Jadi masya Allah ya, banyak amat orang ini. Dia bernazar untuk berdiri, tidak mau duduk di bawah matahari, tidak mau apa? Ngadem. Kemudian tidak mau berbicara dengan orang lain dan berpuasa. Maka ketika Nabi SAW mendapati seperti ini, mendapati informasi seperti apa kata Nabi SAW, buruh, perintahkan sekarang ke orang tersebut, falyatakallam, hendaklah dia sekarang apa? Berbicara. Ya, wal yastadil, hendaklah dia bernaung, jangan panas-panasan. Ya. Wal yaqud, hendaklah dia duduk, jangan berdiri terus. Ya. Wal yutimma shaumahu, adapun untuk puasanya lanjutkan adanya. Berarti yang dilarang yang maksiat. Tidak boleh berdiri terus, apa yang nadar apa seperti ini. Ya, ini malah membebankan diri ya. Ini sama nih kalau orang sudah bilang. Ya, sangsara dihajar. Sangsara dibuat berdiri, nggak mau apa ngomong sama orang lain. Ya, kemudian nggak mau bernaung dari terik yang panas matahari. Kemudian nggak mau apa duduk. Ya, ini jelas kemaksiatan. Kedoliman pada dirinya sendiri. Sementara Allah mengharamkan sikap dolim. Ya, ini haram betul ma'ala nafsi. Faja'alhu bainahu fala atau fala tadolamu. Ya, maka janganlah kalian berbuat dolim. Maka dari hadis ini jelas ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari menunjukkan bahwasanya nadar maksiat itu nggak boleh dipenuhi. Tapi kalau memang itu nadarnya sifatnya ketaatan, apalagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk dipenuhi. Baik, ikhwan, silakan jika ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi pada kesempatan ini pagi lagi ya, pagi menjelaskan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, kita kemana tanya jawab. Nadar yang sudah meninggal. Ya, harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Karena bagian juga dari wasiatnya. Kalau misalnya dia bernadar ingin
kalau tanah itu terjual, dia udah janji kan, nanti tolong wakafkan ke masjidnya sepenuhnya. Karena itu salah satu janji dia. Apalagi itu sudah dinadarkan ya, dan diketahui oleh keluarga, dia harus bantu dia untuk memenuhi apa keinginan dia. Maksiat bukan ini. Bukan, kecuali kalau nadanya maksiat, jangan dipenuhi. Iya berarti maksiat, jangan dipenuhi. Oh udah, ya beristighfar aja mengampun ya atas kesilapan dan tidak paham. Iya diucapkan di sini maksudnya ada yang tahu mendengar, atau kalaupun antum nggak ada yang dengar tadi sudah terungkap. Tapi kan mana mungkin ngomong sorangan. Pastinya kan tujuannya ada yang mendengar, ya entah ke temannya, ke keluarganya dan seterusnya. Bukan termasuk nada, sepakat para ulama. Jadi mau nada dalam hati aja ya. Aman. Pantesan terjadi-jadi nih karena dalam hati terus. Dia dalam hati terus sih ya, pasti niat. Ya sama aja. Apalagi di WA jelas. Ya. Lain-lain terucap lagi. Orang tahu. Ya, bagian kata kalau lagi. Makanya hati jangan suka nada. Berat. Iya karena membebankan diri kan. Membebankan diri. Mendingan kalau memang lagi ada duit ya kerjakan ibadah kan lebih aman, lebih nyaman dan lebih tidak membebankan diri. Ya, baik. Soalnya kapal kan berat. WhatsApp supaya berturut-turut kan lumayan. Ya, sampai bagi berat. Baik. Halo? Oh, ya udah tadi yang Allah akan mengampuni sesuatu yang orang yang tidak tahu, lupa, tidak sengaja dan terpaksa. Ya kita beristighfar aja, makanya jangan kalau sudah tahu tinggal diamalkan ya. Kalau sama teman, misalkan saya jual mobil, kalau laku apakah iya? Ya kan udah iya. Yang dipahami teman antum, oh ada tips nih kan? Ya udah lah. Kecuali kalau antum bilang, kan belum ada jawaban, ya kan? Makanya kayak ulah ngomong. Kalau ini kan, kalau kurang spesifikasi, kalau laku, maksudnya tidak disebutkan nominalnya. Ya, itu kan yang intinya dia udah benar ya, tetap harus dipenuhi. Bebas, ya, bebas. Makanya kayak ini nada orang bakhil. Udah mah kalau nominal disebutin. Masih siap kan ya. Makanya Nabi melarang kayak gini nih ya. Ini nada yang orang yang bakhil. Udah mah kalau ada syaratnya itu disebutkan sengaja dasarnya pembayaran. Allah musta'an. Ya, makanya boleh hindari lah ya. Boleh hindari. Baik. Ada yang lain? Ayo. Kalau saya sembuh. Apa? Kalau saya sembuh saya mau umroh terus. Iya. Ya ketika sembuh. Barang nanti sakit lagi gimana? Gak ada. Karena sesuai dengan kalau sembuh. Makanya itu bahayanya dari sering-sering nada. Asal jangan. Iya. Ini ada pertanyaan ya. Dia bernada. Kalau saya sembuh sehat dari sakit, ya saya akan umroh. Dia udah sembuh tuh, tapi belum umroh. Nanti karena duitnya belum ngumpul, lah itu dia udah sembuh. Gak ada batasan nanti. Kalau sakit lagi nanti gimana?
makanya jangan suka nada. Itulah pentingnya di situ ada kapalotnya tuh. Kalau memang udah subuh dan dia tidak bisa penuhi, maka harus penuhi kapalotnya. Ya, silakan ini. Ya, silakan ini. Makanya asalnya jangan nada. Kalau punya duit lakukan, kalau nggak punya mending diam kan. Ya, berazam aja dalam hati ya. Insya Allah saya kalau ada kesempatan saya akan melakukan bla bla bla. Lebih aman daripada sampai harus bernada. Allah Ta'ala bismillah. Ini biasanya kita sering ya anak-anak muda waktu zaman sekolah ya. Ya. Kalau lulus, kalau ini, gimana? Ya. Ada yang lain pertanyaan? Atau dari ibu ada pertanyaan dalam kertas catat? Apa ada yang mau bertanya? Satu Zaki mau nanya? Oh dari apa? Gak kebaca. Masya Allah. Bagaimana jika seorang itu bernadar tapi sudah lupa? Loh, gimana nada lupa? Ya, apa dipenuhi apa belum? Karena apa nih? Karena lupa usia. Ya, apakah harus dibayar dengan puasa selama 3 hari? Kalau memang Anda ingat pernah bernadar, ya, dan dia belum merasa terpenuhi, ambil jalan tengahnya. Imbabil ikhtiar, kata para ulama, mengambil kehati-hatian. Ya sudah, antum kapal bayar kapal. Kalau nggak mampu, ambil yang ringan apa? Puasa 3 hari berturut-turut untuk membayar kapal ya nadar yang dia dulu pernah apa? Nadarkan. Ya, imbab al ikhtiar ya kehati-hatian. Kalau dalam Islam. Makanya inilah jangan suka nadar lah mengingat ya. Apalagi kalau nadarnya nadar muqayyad ya, insyaallah. Mending nadar gitulah. Nadar manadir, mendingan melihat pemandangan aja. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan cukup ya insyaallah ya. Ayo Irwan ya, Irwan dan Awal para tulab ya, semoga apa yang kita kaji ini ada guna dan manfaatnya. Kalau memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya dan memberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.